Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Pagi hari ini kembali kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan judul Berita Apa? Rabu edisi surat 1 Tesalonika bersama dengan saya Fani Paendong. Surat 1 Tesalonika 3 ayat 1 sampai 13. Kami tidak dapat tahan lagi. Karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan. Dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Itulah sebabnya maka aku, karena tidak dapat tahan lagi, telah mengirim dia, supaya aku tahu tentang imanmu. Karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Tetapi sekarang, setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami, seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu, maka kami juga, saudara-saudara, dalam segala kesesakan dan kesukaran kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Sekarang kami hidup kembali, asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita, dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu, dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya.
kekasih-kekasih yang Tuhan Yesus rindukan, pertanyaannya buat kita pagi hari ini, berita apakah yang sedang kita dengar hari-hari ini? Apakah berita-berita tersebut membuat kita kuat, atau sebaliknya justru melemahkan iman dan melemahkan imun kita? Kalau kita boleh jujur, dari pagi hingga malam hari kita disajikan dengan berita-berita yang sangat melemahkan. Sepakatkah kita bahwa seluruh media saat ini, baik secara visual dan non-visual, sedang menyampaikan pesan yang membuat kita bertambah-tambah takut, khawatir, cemas, bahkan ketidaktenangan? Berita-berita itu jika kita sungguh-sungguh memperhatikan, maka dampaknya sangat tidak baik. Jika hidupku dan hidupmu, jika kita hanya menaruh perhatian kepada berita-berita tersebut, pantas saja kita takut, cemas, khawatir, bahkan mengganggu jam istirahat kita, mengganggu jam tidur kita. Hal tersebut, saudaraku, sangat tidak baik untuk kesehatan jasmani dan terutama untuk kesehatan rohani atau spiritual kita, yaitu iman, kepercayaan, keyakinan kita kepada Tuhan. Timotius diutus oleh Paulus agar dapat kembali kepadanya untuk menyampaikan good news, kabar baik. Demikian Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyampaikan kabar baik yang kita kenal dengan Injil. Yesus datang ke dalam dunia ini untuk memberikan kekuatan kepada kita untuk menyampaikan pesan-pesan dari Bapanya di sorga. Injil adalah berita kesukaan yang isinya tidak hanya sekedar tentang karya keselamatan dari Bapa di sorga yang mengutus anaknya, yakni Yesus, untuk menebus dosa-dosa kita, namun juga untuk memberikan kekuatan dan jalan keluar atas masalah-masalah kita di dalam dunia ini. Berita apa yang sedang kita dengar? Adakah kita memberikan telinga kita untuk mendengarkan berita dari sorga, atau sebaliknya perhatian kita terhadap berita dari dunia ini? Dunia ini sedang memberitakan berita C, yaitu COVID-19. Namun berita dari sorga juga menyampaikan pesan C, yaitu Kristus yang datang ke dalam dunia ini untuk menolong dan memberikan ketenangan dalam hidup kita. Tenang di dalam dunia ini dan tenang bersama dengan Bapa kita di sorga. Mari arahkan perhatian kita kepada berita dari sorga, supaya kita kuat dan kita tidak mudah khawatir, tidak mudah cemas dan takut. Haleluya, amin.